Bu, alhamdulillah saya sering datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. لا شريك لك لبيك dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Gudang Utara, ya. Dekat Stadion Siliwangi, gimana? Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Gudang Utara, ya. Dekat Stadion Siliwangi, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV DM Streaming, televisi pendidikan dan dakwah, radio DM Streaming, radio pendidikan dan dakwah.
Alhamdulillah sahabat TVDM dimanapun Anda berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sampai sore hari ini, tepatnya hari Jumat, hari yang kedua di bulan hari yang ketujuh, hari yang kedua ya di bulan Juli 2021, saya Yana Mutakin kembali dapat menyapa Anda semuanya di layar kaca maupun juga di ruang dengar sahabat DM di program Dialog Islam Radio DM ataupun Dialog Islam TV DM bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Insya Allah di kesempatan sore hari ini masih membahas seputar dengan tema sikap Muslim terhadap Al-Quran bagian yang keempat. Langsung saja kita sapa bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah, kayaknya gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Ya. Baik sahabat dan dimanapun Anda berada, untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, kita persilakan kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin untuk mengawalinya dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat demi Allah muliakan, sungguh kita amat sangat bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat rahmatnya yang sungguh tiada teratus limpah kepada kita semua. Hingga sore hari ini saya Sepridin dan Kang Yana Mutakin alhamdulillah bisa kembali menjumpai Anda di tengah-tengah waktu istirahat Anda, habis capek barangkali ya aktivitas keseharian. Mungkin Anda sudah berkumpul dengan keluarga di rumah masing-masing, atau mungkin masih ada di tempat aktivitas di program Dialis Radio dan TV DM. Alhamdulillah, Dialis DM sore hari ini, tepatnya di hari yang ke-20 di bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Juli 2021. Maksud saya betul ya, 20 Jumat ya. Jumat tanggal 22 Zulqa'dah, mohon maaf saya ralat, Jumat 22 Zulqa'dah 1442 Hijriah 2 Juli 2021. Kabar baik semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat. Kalaupun banyak informasi saudara sakit yang sakit, mungkin termasuk Anda, ada yang dirawat di rumah sakit, mungkin juga di rumah bersama keluarga, berbesar hatilah, optimislah kepada Allah. Insya Allah bagi Allah amat sangat mudah untuk menyembuhkan semua jenis penyakit apapun itu. Dengan doa, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan yang sempurna kepada semua Anda yang sedang sakit. Mohon maaf sekiranya saya tidak menyebutkan nama satu persatu karena banyak sekali. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Aminkanlah semuanya, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yaghadiru saqama. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyushfiyahum. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat DM, langsung saja kita akan menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema sikap Muslim terhadap Al-Quran bagian yang terakhir. Silakan Pak Ustadz. Baik, sikap Muslim terhadap Al-Quran. Saya janjikan ada 5 poin. 3 poin sudah kita bahas, tinggal 2 poin lagi kita akan tuntaskan insya Allah hari ini. Anda yang masih ingat atau mencatat, 1, sikap kita sebagai Muslim pada Al-Quran adalah mengimani Al-Quran. Artinya mengimani Al-Quran sebagai wahyu Allah Azza wa Jalla. Quran adalah mujizat yang amat sangat terbesar. Semua isinya adalah hak dan benar. Ya, kesuciannya terpelihara sampai yaumul kiamah.
Al-Quran diimani sebagai inspirasi pengetahuan dan teknologi masa kini. Setelah diimani, yang kedua apa? Mengilmui Al-Quran. Artinya Al-Quran harus dipelajari melalui dari segi membacanya, kemudian terjemahnya, menafsirkannya, dan mengambil makna. Udah paham diilmui Al-Quran. Nah, yang ketiga, kita harus mensikapinya dengan berusaha mengamalkan Al-Quran. Artinya Al-Quran yang telah kita pahami tadi, yang telah kita yakini tadi, dijadikan sebagai landasan dalam pola dan kehidupan kita, baik dalam beribadah, hubungan sosial, mencari kasab, mengatur rumah tangga, berbangsa dan bernegara, dan segala sisi dan kehidupan ini hendaknya selalu serba Qurani. Baik, kan lanjutkan poin yang keempat. Setelah kita mengimani Al-Quran dengan baik, mengilmu Al-Quran secara komprehensif, mengamalkan Al-Quran kalaupun bertahap, yang keempat, kita harus mendakwahkan Al-Quran. Apa artinya? Kita harus siap maju ke depan, menyingsingkan dengan baju untuk siap berdakwah, mendakwakan Al-Quran yang kita yakini kebenaran tadi, yang telah kita pahami isi maknanya kepada saudara-saudara kita yang belum tahu apa itu Al-Quran. Ya, namun tentu saja mendakwahkan Al-Quran tidak hanya sebatas memberikan informasi begitu lewat saja. Diri dengan keikhlasan, hati yang lillahi ta'ala, keistiqomahan, keteguhan, kesabaran, dan jangan lupa gunakan metodologi dakwah menurut Al-Quran itu sendiri. Diungkap di Al-Quran surah 16 An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah, ajaklah umat manusia wahai Muhammad, ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, yaitu agama Islam, agama yang Allah ridhoi. Ajak semua. Ya, bukan memaksa, mengajak. Beda tuh. Makanya ciri khas dakwah dalam Islam itu harus bersifat mengajak, bukan mengejek. Harus bisa merangkul siapapun yang kita dakwahi dan bukan memukul. Harus berargumentatif, bukan dengan sentimen. Itu ya. Harus betul-betul bisa melunakkan hati mereka dengan pendekatan logika, akal, dan pendekatan wahyu. Bagaimana saya mengajak manusia untuk mau kembali ke jalan Allah Rabbul Alamin? Ada 3 metodologi di sini. Yang pertama adalah bil hikmati, yakni dengan Al-Quran. Sehingga saya sampaikan pada Anda, dakwah yang paling baik adalah dakwah yang langsung dengan bahasa wahyu, yakni Al-Quran. Kita ambil contoh misalnya, ketika kita ingin mendakwahi saudara-saudara kita, keluarga kita, mungkin orang tua kita, anak-anak kita yang belum sholat, sampaikan saja bagaimana berita dalam Al-Quran tentang sholat ini. Ada 2, 1 berita gembiranya, 2 berita buruknya. Ya, basyiran wa nadziran, selalu begitu. Apa basyiran, berita baiknya? Bagi orang yang sholat dijelaskan di Al-Mu'minun. Ya, Al-Mu'minun, coba Anda lihat di situ surah berapa? 23 ayat 1 sampai 17. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagialah mereka orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Siapa? Ini mereka yang selalu khusyuk dalam salatnya. Berita jeleknya apa? Berita jeleknya, ya, Anda lihat Al-Mudaththir, ya, 42-43. Masalah kakum fi sakor. Kenapa kalian berada di neraka sakor, kata Allah. Pertanyaan ini ditujukan pada ahlun nar, ahli neraka, pengusi neraka sakor. Mereka penghuni neraka sakor akan menjawab dengan jujur, lam naku minal musallin. Dulu ketika aku di dunia tidak pernah aku mengerjakan sholat. Nah, itu bil hikmah artinya, ya. Sampaikan dakwah di bahasa Al-Quran. Segala macam permasalahan, bacakan Al-Quran. Rumah tangga sedang oleng, banyak kekacauan, emosi dan sebagainya. Nah, An-Nisa 34-35. Begitu seterusnya. Apakah kita mau bisa? Insya Allah, kan tadi udah melalui 3 langkah tadi. Kita sudah meyakini Al-Quran, kita sudah mengilmui Al-Quran, artinya sudah dipelajari dalam baik secara sistematika, urutan per ayat, per juz, ataupun mungkin juga menurut
tematis ya. Kita pun sudah berusaha mengamalkan secara pribadi. Makanya tugas dakwah ini poin keempat. Melalui tahap-tahap itu dulu. Tidak mungkin kita bisa mendakwakan Al-Quran kalau kita sendiri nggak yakin. Ya kan? Yakin sudah, tapi kita nggak paham apa yang disampaikan. Nanti keliru, sesat malah menyesatkan. Yakin, paham, tapi kita tidak mengamalkan. Jadi ilmu ajub nanti. Atau ilmu ajub, ilmu lilin. Dia bisa menerangi kepada orang lain, dia sendiri terbakar. Ini langkah poin keempat mendakwakan Al-Quran itu adalah ketika satu, kita sudah mengimani Al-Quran. Yang kedua, kita sudah mengilmui Al-Quran. Tiga, sudah mengamalkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran. Baik, itu bil hikmah. Yang kedua, wal mu'idotil hasanah. Mu'idoh. Apa mu'idoh? Dengan memberikan pelajaran yang baik. Pelajaran atau nasihat yang lembut, yang tidak terkesan mengajari, tapi nasihat itu betul-betul mengaku eksistensi orang yang kita dakwahi. Saya yakin tidak, bukan hanya orang lain, termasuk Anda sendiri secara pribadi paling nggak suka kan kalau kita disalahkan, dijelekkan, dihina, dibully oleh orang lain, ya kan? Iyalah. Maka hindarilah kata-kata yang cenderung menghinakan, cenderung membuli kepada orang lain itu. Angkat derajatnya, angkat eksistensinya, angkat berbagai macam keutamaannya. Itulah ciri khas dakwah dalam Islam itu. Yang kita sentuhkan bukan ototnya, ya, bukan otaknya, tetapi hatinya. Dakwah itu tujuannya adalah untuk melunakkan hati. Kalau kenapa hati? Kan hati ini Nabi bilang, Nabi sabdakan hadisnya, yang bisa menentukan karakter orang itu. Baik hatinya, baik semua anggota tubuhnya. Jelek hatinya, jelek semuanya. Nah, metode yang ketiga, kalaupun mungkin kita diajak berdiskusi, mungkin diskusi besar, debat dan sebagainya, wajadilhum billati hiya ahsan. Silakan berdiskusi, tapi dengan cara yang lebih baik pula. Jadi jangan berbantah-bantahan yang cenderung menyudutkan orang lain. Ingat, dakwah itu bukan mencari kesalahan orang lain. Saya pikir ini kata-kata penting. Saya ulang, dakwah itu bukan mencari kesalahan orang lain, tetapi menyentuh hatinya dengan bahasa Al-Quran untuk mau menerima hidayah, kebenaran yang datang ya Allah Azza wa Jalla. Karena kita perlu sabar. Mungkin dia akan berargumen juga pada kita, menyerang kita. Jangan dilawan. Itu. Saat ini kita menyiapkan dakwah belum didengarkan, sabar. Mungkin cari lain waktu lagi dan kesempatan yang lebih hebat lagi, ya. Dan selebihnya doakanlah, karena tugas kita kan hanya menyampaikan saja. Balighu anni walau ayah. Yang menentukan seorang mendapatkan hidayah bukan kita, Allah. Mana faktanya pada ayat berikutnya Allah menyatakan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu Allah Azza wa Jalla dialah yang lebih mengetahui, ya, lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah pula yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuh. Kita hanya ikhtiar saja, hanya dakwah saja. Ketika kita menyampaikan dakwah seperti ini, itu insya Allah lahan jihad, pahala untuk kita. Yang terakhir, yang kelima adalah sikap kita sebagai muslim pada Al-Quran, membela Al-Quran. Dalam sejarah, Nabi dan para sahabatnya, Masya Allah, ketika mereka dihina pribadinya, Rasul dilempari, dicemooh, dibuli, diludahi, beliau nggak pernah melawan, senyum be. Tapi ketika Al-Quran disinggung, Islam dihina, Masya Allah, di situ ruhul jihadnya muncul. Nah, kita pun sama. Kadang kita terbalik kan, ketika Islam dihina, cuek. Tapi secara pribadi kita terhina, Masya Allah, main lapak polisi wae kan, dibalik orangnya. Itu wajibnya membela Al-Quran ini jelas sekali ya. At-Taubah surah 9 ayat 111, 9111. Ini termasuk bagian jihad fisabilillah yang Allah janjikan kita akan mendapatkan syahid. Membela Al-Quran dari segi apa? Dari tiga hal. Pertama, menjaga keagungan Al-Quran.
2. Menepis berbagai penyelewengan Al-Quran. 3. Mendawamkan tadarus Al-Quran. Jangan dikira sejak zaman Rasul dahulu masih ada dengan para sahabatnya, sampai hari ini orang-orang yang terus berusaha ya ingin mengacau balaukan, mempengaruhi umat Islam dengan menggunakan Quran. Jadi kira orang-orang munafik zaman Nabi itu hafal Al-Quran, mereka ngerti. Tapi sayang, bukan digunakan untuk media beriman kepada Allah, membela Islam, malah sebaliknya. Nah, dalam hal ini kita yang sudah tadi memiliki 3 kehebatan tadi, 3 kompetensi tadi, 5 ya. Apa tadi? Meyakini, mengimani, sudah mengilmui, mengamalkan, mendakwakan, maka cukup potensi ini untuk mengkantar, membela Al-Quran ketika ada orang yang menyelewengkan Al-Quran. Supaya tidak terkecoh, maka poin berikutnya itu siap mendawamkan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan kajian ya tema kita tentang sikap muslim pada Al-Quran 5 poin tadi bisa kita pahami. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada kita ilmu yuntafa'u bih yang bermanfaat, terutama tentang Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita telah sama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustaz DM Streaming. Pertanyaannya langsung saja Anda dapat menyampaikan melalui kolom komentar. Jangan kemana-mana sahabat DM, kita akan kembali setelah beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di DM Streaming, televisi pendidikan dan dakwah. Ya, kembali lagi di TV DM Streaming, televisi pendidikan dan dakwah. Di program Dialis Dialog Islam Radio ataupun TV DM bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Bagi sahabat DM Anda yang mau bertanya, silakan dapat Anda pergunakan melalui telepon di 082120204245. Sekali lagi 082120204245. Dan tentunya terima kasih juga untuk sahabat-sahabat DM yang banyak sekali di sore hari ini ya, pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp-nya. Langsung saja kita akan bahas kembali Ustadz ini pertanyaan yang pertama. Oh ya, namun sebelumnya informasi untuk Anda sahabat DM semua, untuk pengajian hari Sabtu ya ataupun jitu pada tanggal 3 Juli 2021 sementara diliburkan kembali, dan pengajian insya Allah akan dilakukan secara online seperti ini ya, melalui TV dan juga radio DM Streaming. Anda dapat menyimaknya melalui radio DM. Bagi Anda yang belum mempunyai aplikasinya, silakan untuk download saja melalui Google Play Store. Klik saja ataupun ketik saja radio DM atau DM Streaming ya, nanti akan muncul radio DM dengan logo yang berada di pojok kanan di layar kaca Anda semuanya. Juga acaranya insya Allah seperti biasa akan dimulai pada pukul 9.30 sampai menjelang waktu sholat zuhur ya. Nanti pun Anda bisa dialog interaktif melalui telepon WhatsApp yang sama di 082120404245. Tentunya acaranya pun menarik ya, temanya sangat menarik sekali. Jadi Anda jangan melewatkan acara jitu pengajian hari Sabtu live langsung di TV dan juga di radio DM Streaming. Baik Pak Ustadz, ini kita langsung ke pertanyaan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Angga Pak Ustadz ya, kawasan Batu Jajar. Bagaimanakah supaya kita meraih ridho Allah Pak Ustadz selain kita berbakti kepada orang tua? Ya, salah satu di antara untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla ada lagi, kecuali kita taat sami'na wa ata'na kepada semua titah dan perintah Allah Azza wa Jalla. Satu itu rujukannya bisa dilihat di Al-Imran 133 sampai 136 ya, itu rujukan pokoknya bagaimana kata orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan ampunan dan mereka berhak mendapatkan surga. Yang kedua, bakti kepada orang tua, betul itu di surah Al-Isra, kedua ibu bapamu itu wabil waldi ihsana. Kalaupun tanda kutip ya, orang tuanya tidak perhatian, bukan orang tuanya musyrik, non muslim, tetap di Quran surah Luqman dijelaskan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan urusan dunia tetap kita hormat baik kepada beliau. Nah, itu ya, itu yang disebut dengan anak yang soleh itu ya. Terima kasih. Iya, silakan dapat kembali Anda pergunakan melalui WhatsApp-nya di 0821204245. Terima kasih juga ada Ibu Marliah yang bergabung di sore hari ini. Kemudian juga ada Ibu Lilis, terima kasih. Juga terima kasih untuk Ne Istiqomah dari kawasan Ranca Ekek ya. Ada Ibu Eti juga dari kawasan Sukajadi, terima kasih. Mudah-mudahan sehat walafiat ya semuanya, jangan khawatir. Tawakal saja pada Allah, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan yang sempurna. Juga ini terima kasih untuk Pak Didin dari kawasan Ciparai, terima kasih ya, Kebangan Ciparai. Ada juga Pak Dedi dari kawasan Dago, Kang Dodi Indra Purbadi juga terima kasih yang hadir. Mudah-mudahan sehat walafiat. Pak Asef Darsono juga terima kasih dari kawasan Caringin ya, Pak Sukardi juga dari kawasan Bojong. Di sana ada Pak Yus ya, terima kasih juga. Mudah-mudahan semuanya sahabat DM sehat walafiat. Baik Pak Ustadz, kita bahas nih pertanyaan yang pertama dari Pak Sukardi ya. Ya, Pak Sukardi, mangga Kak Payu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kondisi yang amat darurat seperti ini Pak Ustadz, apakah berdosa ketika kita memperkurang Pak Ustadz, memperkurang untuk, bukan maksud untuk memutuskan silaturahim, tapi memang ingin menjaga jarak dengan orang lain Pak Ustadz, apalagi yang orangnya baru kenal di pekerjaan, di perjalanan, seperti itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Maksudnya gimana ya? Jadi mungkin di situasi yang saat ini ya, darurat mungkin Pak Ustadz ya, apakah diperbolehkan kita membatasi hubungan dengan teman-teman mungkin Pak Ustadz yang lainnya? Itu bukan membatasi hubungan dalam artian memutuskan silaturahim Pak sekali kan. Yang tidak boleh itu adalah membatasi hubungan dengan niatan memutuskan silaturahim, itu nggak boleh. Diancam oleh Nabi SAW, la yadkhul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa orang yang memutuskan tali silaturahim. Tuh. Tapi kalau kita niatnya ada untuk menjaga keamanan, kesehatan semua pihak, itu bagus. Dan orang sudah paham kan? Ya, kita tidak bisa bermusuhaha cipika betul? Cipika-cipiki seperti biasanya kita tidak bisa ngobrol sebebas mungkin ya. Orang kan paham juga karena mengetahui ya, itu bahwa memang di musim pandemi ini kita harus lebih hati-hati itu ya. Enggak apa-apa Mas. Mas Pak Sukadi keceplosan Pak. Baik, ada Kang Yana Kurnia juga, terima kasih. Kang Yana, ingatkan kadang MDI naik gitu, Kapan Taksim ya. Ada Ibu Ella Selasri juga, terima kasih ya. Ibu Nung Surtini juga, ini terima kasih yang lainnya tentunya sahabat DM di sore hari ini. Kita bahas kembali Pak Ustadz, ini seputar dengan ibadah sholat Idul Adha. Gimana? Apakah ada contohnya dari Rasul ketika kita mau melaksanakan sholat Idul Adha itu harus dengan jalan yang berbeda, Pak Ustadz? Bukankah itu hanya Idul Fitri saja, Pak Ustadz? Ya, Idul Adha, Idul Fitri itu dikenal dengan istilah Idain, 2 hari raya. Artinya sama. Ya, emang disunahkan
oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita datang dan pulang, ya, di saat menghadiri sholat Idul Fitri itu pertama di lapangan, ya, selalu di lapangan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musholla, tuh kalimatnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ketika merayakan hari Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan. Ilal musholla itu biasanya lapangan, bukan masjid, ya, itu. Dan yang kedua adalah mengambil jalan yang berbeda, itu ya. Idza kana yaumul id khalafat tariqa, tuh Ar-Rajul Bukhari. Beliau ketika hari Id suka mencari jalan yang lain antara pergi dan berangkat. Gimana kalau rumahnya dekat lapang, Kang, ya nah? Muter heula ke depan kau alun entong. Andai kata posisi lapangnya agak jauh, pasti kan jalan tuh banyak kan? Ya, mungkin perginya ke sini, pulangnya ke sini. Kenapa? Sunnah Rasul laksanakan saja. Hanya kalau kita cari-cari hikmahnya, wah masya Allah, hikmahnya luar biasa. Ya, memperluas silaturahim diantaranya selain syiar Islam kan sambil bertakbir, ya kan? Ya, kita berjalan itu sambil bertakbir. Iya, selanjutnya melalui pesan WhatsApp di 0821206245. Ini mau bertanya Pak Ustadz, apakah ketika Zainab ini putri dari Nabi SAW masuk Islam, tidak melarangnya untuk tinggal bersama suaminya yang kafir? Ini apakah ini benar Pak Ustadz? Ada yang menyatakan seperti itu. Ya, dari Pak Bambang Pak Ustadz, dari kawasan Cimindi ya. Nah, ini kalau tentang sejarah begini Pak Bambang, ini harus diselusuri dulu Pak, ya. Insyaallah akan kita diselusuri sirah Nabawi, termasuk para putri Nabi SAW. Ada Zainab radhiyallahu, ada Fatimah radhiyallahu, Ummu Kulsum radhiyallahu, ya. Kita lihat nanti. Ya, melalui WhatsApp di 082120204245. Ada Ibu Lili Siti Kholisah, terima kasih yang bergabung di sore hari ini, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Juga ini pertanyaannya, Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan kedekatan seorang hamba dengan Robnya? Ya, kedekatan hamba dengan Robnya adalah tatkala wahwa sajidun, Al-Bukhari itu. Ketika hamba ini lagi sujud, jarak yang paling dekat itu lagi sujud, maka itu perintah Nabi SAW, fa'aksirud doa, perbanyaklah kalian berdoa di saat kalian sedang sujud. Sujud mana ini yang dimaksud? Sujud apa? Ya, ini sujud dalam artian sedang sholat. Ya, bukan sujud tiba-tiba berdoa sujud, bukan. Sedang sholat, ketika sujud disuruh Allah sangat dekat dengan kita. Makanya habis membaca doa sujud itu lanjutkan dengan berdoa sesuai dengan keinginan kita, ya. Iya, kemudian juga ada Ummu Naila dari kawasan Melong ya, di Cimahi. Terima kasih juga yang hadir di sore hari ini melalui radio DM streamingnya. Ada Pak Epe dari kawasan Sukabumi juga, ini mohon doanya untuk Pak Ece ini. Kalau Pak Ece sedang sakit Pak Ustadz katanya. Yang ada mang Pak Ece sehat, semua yang sakit juga demikian, doa yang sama, sing damang sing sehat, sobat tawakal. Kita doakan, Allahumma rabbanas adzibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada Ibu Eti Sumiati Pak Ustadz, ini mau bertanya, apa hukumnya membaca Allahumma arhamna bil Quran saat ngaos Al-Quran Pak Ustadz? Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah limpahkan rahmat kepada kami dengan Quran. Itu doa. Namun saya belum menemukan riwayat hadis yang menerangkan bahwa kalau habis baca Quran dengan doa yang hendaknya seperti tadi yang sing dinadobkan oleh anak kita. Kalau memang yang namanya doa, sepanjang doa itu baik isinya, dengan bahasa apapun boleh-boleh saja. Namun jangan dijadikan sebagai ritual, seolah jadi keharusan. Ya, kalau khatam Quran harus baca ini. Nah, ini yang harus dihindari itu. Ya, ada Kang Zen juga, terima kasih ya yang hadir dari kawasan Ciranjang Pak Ustadz, alhamdulillah ya. Ciranjang, Masya Allah. Sudah mulai
mulai meluas ya, alhamdulillah dakwah kita ini. Kang Jen, terima kasih. Bila berkenan Kang Jen coba di-share, dibagikan teman-teman yang lainnya jadi sedekah untuk Kang Jen. Ya, juga ini sahabat DM Anda yang baru bergabung bersama kami ya di TV DM Streaming, jangan lupa juga untuk layanan YouTube-nya ya di DM Streaming, jangan lupa silakan untuk klik subscribe-nya yang berwarna merah itu ya supaya jadi abu-abu, nanti klik juga loncengnya. Anda nanti akan mendapatkan notifikasi dari kami dengan mudah ya, dan tinggal klik, satu kali klik saja untuk mengakses TV DM Streaming. Juga jangan lupa untuk menyebarkan juga aplikasi radio DM Streamingnya ya melalui Google Play Store. Ketik saja DM Streaming, nanti akan muncul logo radio DM. Anda tinggal install dan insya Allah aplikasi radio DM ini tidak akan mengganggu aktivitas yang lainnya di handphone Anda ya, dan juga kuotanya cukup murah. Juga memorinya sangat kecil sekali ya, jadi insya Allah ini murah dan berkualitas ya di radio DM. Baik, Ustadz, kita sapa lagi melalui WhatsApp-nya ini karena telepon belum ada yang berani sepertinya. Ini saya ya. Kang Yana tertarik dengan pertanyaan tentang putri Nabi Siti Zainab. Ya, ini saya sampaikan tambahan jawaban. Zainab ini lahir di Mekah tahun 600 Masehi. Beliau putri sulung Nabi sallallahu alaihi wasallam dari istri yang pertama Khadijah ya radhiyallahu anha. Beliau lahir 23 tahun sebelum Rasul hijrah. Suaminya namanya Abul As bin Robi. Ya, ini bukan orang lain, sebetulnya sepupu dari Khadijah sendiri. Emang beliau ini masih dalam keadaan kafir. Bahkan ketika perang Badar, ya suami dari Siti Zainab ini ikut perang melawan pasukan Rasulullah SAW. Teka bayangan aja. Lawan Rasul, lawan mertua, berarti istrinya Zainab ikut dengan Nabi, sementara ya suaminya ikut dengan musuh. Apa yang terjadi? Maka suaminya akhirnya Abul As ini menjadi tawanan Rasulullah SAW. Nah, Siti Zainab yang luar biasa, ya putri Nabi atau solehah luar biasa, mohon kepada ayahandanya, baginda Nabi SAW, untuk membebaskan suaminya dengan berikan kalung yang belum miliki, yang diberikan oleh ibunya sendiri, Khadijah ya, almarhumah waktu itu udah wafat ya. Nah, kemudian itu cerita singkatnya. Emang betul seperti itu. Namun Rasul tidak mau menyatukan. Kenapa? Karena turun ayat Al-Baqarah 221 yang mengharamkan pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki non muslim hatta yuminu, sehingga laki-laki itu beriman terlebih dahulu. Wah, panjang ini. Sementara itu aja ya. Terima kasih. Ya, ada Pak Syarifudin dari kawasan Sukabumi juga mau bertanya ini Pak Ustadz, apakah isi dari Al-Quran itu hanya berfungsi sebagian bagi kita Pak Ustadz dan sebagiannya untuk para nabi, atau seluruh isinya Pak Ustadz? Semuanya dong. Al-Quran itu hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. 30 juz ya, 114 surat itu adalah untuk seluruh umat manusia. Yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, yang kemudian dilanjutkan oleh para alim ulama kita ya. Oh ya, yang akhirnya memang kembali ke cerita tadi kan ya. Takut salah persepsi. Abul As ini tentu dengan hidayah Allah Azza, akhirnya beliau pun masuk Islam dan Zainab menikah kembali dengan Abul As ini. Nah, ini jadi pelajaran. Kenapa? Kan pernikahan dahulu ya, tidak ada atas dasar hukum Islam. Kenapa? Dulu waktu di Mekah belum turun ayat tentang larangan pernikahan dengan non muslim itu. Jelas ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, dari kawasan Baksil, Babakan Siliwangi, ada Teh Heni juga. Baksil. Babakan Siliwangi. Bukan penyakit. Bukan. Baksil penyakit. Babakan Siliwangi. Babakan Siliwangi. Ya, terima kasih juga yang bergabung di sore hari ini. Kang Deden Gustiawan juga terima kasih. Ini dari Paramun ya. Ibu Neneng Siwahdani dari kawasan Katapang juga terima kasih. Dari kawasan Parung Kuda Ibu Elas Sulastri. Ada juga Pak Haji Bambang Santoso dari kawasan Arsad Ranca Bentang. Terima kasih juga ya di kesempatan sore hari ini. Baik Pak Ustadz, melalui WhatsApp kembali kita buka WhatsApp-nya 0821204245. Ada Ibu Nini Suka Endah nih Pak Ustadz. Apakah diperbolehkan kita membaca Al-Quran dalam kondisi yang tidak siap, misalnya Pak Ustadz ya, belum mempunyai wudhu, juga sambil ngajakin anak-anak main, itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya dalam Islam? Ya, adab membaca Al-Quran itu seyogianya, karena Al-Quran itu kitab suci, kitab yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
telah kita jelaskan selama 4 hari ke belakang ya. Tentu saja sikap kita ketika membaca Al-Quran harus menunjukkan sikap yang memuliakan Al-Quran. Itu ya. Kalaupun tidak diwajibkan punya wudu, tapi kalau Anda wudu terlebih dahulu itu lebih bagus pahala bagi Anda. Pakaiannya gitu kan, tidak sambil main-main. Karena Al-Quran itu wahyu, masa membaca wahyu Allah sambil main-main asuh budak entong. Serius, jangan sambil nonton TV, sambil main handphone ya, nungguan WA yang bayar hutang entong kamu. Maka itu ya, yang terbaik itu lihat Al-Anfal ayat 2 Kang Ena. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa baca? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itu dia. Orang-orang beriman itu adalah apabila dibacakan saja disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, cukup hatinya bergetar dan takut pada Allah. Apalagi dibacakan atau diperlihatkan ayat-ayat Allah, zadatum iman, akan bertambah-tambah keiman mereka. Makanya kalau kita baca Quran sambil main, nggak mungkin kan kedua sifat tadi wajilat qulubuhum itu, apalagi zadatum imana, nggak mungkin bisa terasa oleh hati kita. Makanya mas saya ketika membaca Al-Quran betul-betul dalam kondisi Anda betul-betul yang memuliakan, mengagungkan Al-Quran dengan sikap yang baik ya. Terima kasih. Iya, tapi kalau di perjalanan ini menyambung, bosan. Kalau di perjalanan misalnya kita mau belanja di angkot, di yang lainnya, kendaraan umum, bosan, itu diperbolehkan? Boleh. Bagi udah biasa mah enak aja kan, enak. Ya, enak saja kalau di kendaraan sambil menuju sampai ke tempat tujuan, ya kita buka handphone, gitu kan, kita baca ayat-ayat tertentu atau tadarus, Anda punya hajat tadarus misalnya, nyaman saja. Tapi orang yang sudah mengimani Al-Quran seperti yang kita jelaskan tadi, poin pertama ya, mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan dan mengamalkan, mendakwakan, membela, itu nyaman ya. Bahkan hemat saya biasakan setiap ada kesempatan, waktu luang, isi dengan baca Al-Quran. Apakah membaca ayat Al-Quran yang memang kita sudah hafal, murojaah sendiri gitu, atau mungkin kita meneruskan hancur dengan buka mushaf ya. Ya, sahabat DM juga boleh bergabung ya bareng-bareng bersama sahabat DM di yang lainnya di program Tadarul ya, Tadarus online. Itu dia. Oh ya, kayaknya ayo kela tunggu suti. Pertanyaan dari saya terakhir, ini kan sikap muslim terhadap Al-Quran bagian keempat udah habis nih. Saya minta diulang. Sebutkan 5 sikap muslim terhadap Al-Quran. Evaluasi ya. Boleh diketik di WhatsApp, boleh voice note, bangga, telepon langsung silahkan. Ada waktu 5 menit lagi. Siapa cepat dia dapat tahun. Silakan sahabat yang melalui WhatsApp. Pahala ya. Ya, betul ya di 0821202445. Kang Mus juga dari Mimo Bahasa Ceker, terima kasih ya hadir. Nuhun Kang Mus luar biasa. Atur nuhun. Ya, Ibu Rina Sri Wulan juga dari Cicalengka, terima kasih. Ibu Fauzia Romla juga. Ada Mustafa Kamil dari kawasan Padarang juga, terima kasih selalu bergabung di sore hari ini. Kamu siap jawab, Mus? Sebutkan 5 sikap muslim terhadap Al-Quran. Ya. Silakan ya, materinya sudah share di grup ya, bisa dipergunakan melalui telepon 082120204245. Silakan dapat dipergunakan ya. Juga ini untuk jangan sampai dakwah itu cuma satu arah Kang ya. Betul ya. Harus berarah. Apa yang kita sampaikan insya Allah bisa dipahami apa tidak, begitu ya. Nah ini mumpung ada waktu nih, kalaupun cuma 5 menit lagi, 4 menit lagi habis ya. Silakan. Silakan sahabat DM melalui 082120204244 dengan bisa dipergunakan. Ini Ibu Fauzia Ramlah biasanya rajin nelpon ya. Silakan dan juga silakan ya sahabat DM, atau juga mau diketik melalui kolom komentar Facebook bisa dipergunakan juga ya di komentarnya tentunya. Ya kata-kata kunci aja. Misalnya saya kasih besar nomor 1 mengimani. Nah, kita cukup lah. Mengimani. 2 titik-titik. Semakin mudah ya ini. Silakan sahabat DM ya.
Kata kuncinya kalau ngetik kan lama banget Kang Yana. Satu, mengimani Al-Quran. Cukup tulis mengimani aja, gitu ya. Ya, juga ini Pak Ustadz Purwo atau Jogja juga Oh mencram. iya, ke Jogja sana ya, Masya Ini Allah. sudah di kawasan Banjar, Pak Ustadz. Mencram. Atur Via nuhun. Mendela saat Dabang Sehat diajak putranya untuk pesantren ya di Jogja ya. Terima kasih mudahnya anak yang soleh ya, anak yang soleha. Ya, sambil menunggu terpecahkan ini Pak Ustadz. Ya. Sayang kalau dibiarkan ada pertanyaan. Harus ada yang jawab nih, tanggung jawab nih. Silakan ya. Ada Pak Yus Irawan ya Pak Ustadz dari Yus, di mana Pak Yus? Cigonewa. Ya. Cigonewa. Mangga Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Pak Ustadz carana supados abdi sakeluargi tiasa di bumi teh ngadawamkeun tadarus Al-Qur'an Pak Ustadz. Kedah maksakeun. Susah teh, nah otak itu. Allahumma maksakeun. Ya memang pada awalnya badan, fisik, jasmaniah, rohaniah kita ini untuk bisa taat kepada Allah pada awal ini harus dipaksakan. Supaya mau harus ada motivasi. Apa motivasinya? Basyiran wa nadiran, dua hal. Berita gembira, sebaliknya peringatan. Apa berita gembiranya? Akan dapat pahala. Man qarhafan min kitabillah falahu hasanah. Akan mendapatkan syafaat Quran yang akan teman kita syafaat nanti di yaumil kiamah. Masya Allah. Dan masih banyak lagi berita gembiranya. Apa berita buruknya? Orang yang tidak pernah baca Quran akan dibutakan hatinya. Naudzubillah min dzalik ya. Gitu kan. Nah selanjutnya paksakan supaya kita betul-betul taat pada Allah, tidak hanya baca Al-Quran. Nah nanti setelah 40 hari teori Imam Al-Ghazali kita mewaksakannya, maka insya Allah kedepannya ya kita akan terbiasa, akan nyaman, bahkan akan merasa ketagihan. Ada suatu yang rugi tatkala kita tidak membaca Al-Quran. Iya, ini belum ada yang menjawab Pak Ustadz di sore hari ini ya. Mas Adi, coba diperhatikan tentang apa kitab tafsir yang dahulu, Mas Adi ya. Al-Maidah, Mas Adi coba dibuka dulu Al-Qur'annya. Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah ayat surah kelima ya, surah kelima ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi muhaiminan alaih. Dan telah kami turunkan kata Allah kepada wahai Muhammad kitab yakni Al-Quran dengan kebenaran ya, dengan kebenaran dan juga membenarkan apa yang terdapat di hadapannya. Maksudnya kitab-kitab sebelumnya, di antara kitab dan kitab-kitab yang lain yaitu Taurat pada Nabi Musa, Zabur pada Nabi Daud, Injil pada Nabi Isa alaihissalam ya, dan itu sebagai saksi. Diarti maka fahkum bainahum bima anzalallah, maka tegakkanlah hukum di antara mereka, di antara ahli kitab tadi dengan hukum Allah yakni Al-Qur'an ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adi Nugroho ya, juga terima kasih ini Pak Ayep ya, Pak Ayep Rahmat Hidayat, terima kasih. Ibu Nin Haira juga terima kasih ya yang bergabung, juga sahabat DEM lainnya di sore hari ini. Kayak saya tunggu yang mau jawab. Sebutkan 5 sikap muslim terhadap Al-Quran. Saya kasih bocoran satu lagi. 1, mengimani Al-Quran. 2, mengilmui. Nah, terus 2 tah. Teruskan yang ketiga, keempat, kelimanya. Mengimani, mengilmui. Berikutnya apa nih? Mangga. Ya, ini kalau Kang Mus Pak Ustadz yang satu katanya mengimani ya, kemudian membaca, mempelajari, mengamalkan, meyakini. Segitu Pak Ustadz. 3 itu poinnya. Mengimani, meyakini sama mengimani, Mas Mus. Kemudian mengilmui, mengamalkan, belajar kan, mempelajari, mengamalkan. Baru 3 poin. 2 lagi. Meyakini, katanya Pak Ustadz. Meyakini sama dengan mengimani. Sama ya. Baik, ini Mota ya. Mau mangga dengan kita. Tenang, kita hubungi ya. Penyelamat nih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neota. Sehat nih ya, sehat. Alhamdulillah di sore hari ini suaranya jelas. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat. Sehat ya nih. Mau langsung menjawab nanti salam-salam untuk sahabat DM. Ya. Silakan nih. Sikap muslim terhadap Al-Quran. Hiji nih. Ya. Yang ke-1 mengimani atau meyakininya. 2. Yang kedua mempelajarinya. Betul. 3. Yang ketiga mengamalkannya. Sohih. Dari isi Al-Quran itu Betul. kita amalkan ya. 4. Yang keempat mendakwahkannya. Wah, luar Jadi biasa. setelah kita mempelajari Al-Quran Sohih. itu harus bisa menyampaikan Iya, sip. kepada yang lain. 5. Yang kelima kita harus membelanya. Wah, luar biasa. Ya maka mus wajib dapat voucher. Tidak berlaku lagi ya vouchernya sekarang mah hanya Nanti tunggu instruksi dari bos Mimo atau bos yang lain. Ada salam-salamnya nih? Mangga nih. Semoga ada ini bos yang lainnya selain Baso Mimo. Siap, ya, kita mudah-mudahan, amin, ya. menambah semangat buat kita yang menjawab. Iya, betul, walaupun betul. bukan bulan Ramadan. Betul. Berkah Ya. insya Allah. Salam-salamnya mah untuk semua yang lagi manco, semua jemaah Dialog Islam TPDM. Semoga semua pada sehat-sehat, ada dalam lindungan Allah. Kalau kita percaya ada COVID, tapi jangan terlalu panik. Biasa-biasa aja di bawah santai supaya kita tetap sehat dan bahagia. Betul. Nek, pada naros ya, pada naros kesepuh ya. Dibawa enjoy Bagaimana aja, ya. perasaan Yang penting nenek kita yakin setelah kepada bergabung Allah, dengan ya. TPDM? Kita yakin aja kepada Allah dan yang dirasakan gitu sama Neota dengan membaca Al-Quran, ternyata benar-benar itu salah satunya obat buat kita. Al-Quran selalu di hati. Iya. Nah ini Pak Ustadz katanya mau bertanya nih. Iya. Iya. Nenek, setelah nenek dapat TPDM, alhamdulillah bisa terus ikut aktif luar biasa di pagi sampai sore sampai malam. Kira-kira kesan nenek gimana dengan TPDM ini? Neota itu berkesan sekali ya dengan TPDM, soalnya bukan baru sekarang aja. Iya. Sebetulnya dari tahun 92 udah mengikutinya. Luar biasa. Bahkan lembaran-lembaran itu yang suka dibagiin juga itu masih tersimpan. Berarti masih ada. waktu di Lita FM mungkin Bu Ne ya? Ya gimana Pak Ustadz? Waktu di Radio Lita FM mungkin ya? Atau juga Iya, di Rama dari FM ya? Ikut Kebanyakan terus, Masya Allah. Lagi anak-anak masih kecil. Luar biasa. Itu masih tersimpan tuh kertas-kertas itunya yang dibagikan. Dan nanti lain kali sama Neota difotoin ke Kang Yana. Pertama Pak Ustadz membangun Ya. PPI Taqwa. Betul, Pertama masjid Pak ya. Ustadz Iya, betul. ngamparkan sejadah waktu itu Betul, Pak itu 2005 itu betul, waktu Masya Pak Allah. Ustadz ceramah sambil meneteskan air mata kebahagiaan waktu itu. Neota masih ingat waktu itu. Luar Pak Ustadz biasa. mengucapkan Bismillah, menginikan sejadah Iya, menghamparkan sejadah betul. untuk Pencarian pertama dana kali awal. pembangunan PPI Taqwa awalnya waktu itu. Masya Allah. Atur nuhun kasepuhan. Iya, Neota ngikutinya kesininya karena kesibukan Iya. anak-anak jadi jarang-jarang, tapi sekarang alhamdulillah nyambung lagi. Bisa nyambung lagi. Sekarang dengan fasilitas yang ada di rumah dari anak-anak terus, Alhamdulillah. karena kemajuan ini apa? Satu lagi nih, nenek di rumah nonton handphone atau nonton lihat TV nih? TV juga dipasang, Luar handphone juga biasa. dipajang. Iya, biar anak-anak juga ngelihat. Mudah-mudahan nanti jadi amal jariah buat Neota, buat anak-anak. Insya Allah. Walaupun sekarang mereka ya belum ini, tapi Insya Allah. mungkin Doakan terus ya. setelah Neota nggak ada Insya Allah. juga diharapkan lah, walaupun sekarang belum anak-anak. Baik nenek, terima kasih. Ya, kelamaan. Alhamdulillah. Tenang. Buat yang mendengarkan, Salam untuk yang lain. Mangga. Neota mau masuk tuh takutnya yang mendengar bosan dengan suara Neota, dan kemungkinan si Neota meren nih kriwul. Ya tuh, salam buat semuanya, semoga semuanya
ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Sehat Rabbal. selalu, Amin. bahagia selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kali-kali kita harus juga dengar suara Juga yang di sore hari ini menyimak juga Pak Haji Bambang, juga sahabat-sahabat DM. Terima kasih dan juga mohon maaf nih untuk pertanyaan ataupun jawaban yang belum terbahas di sore hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di besok ya, di program Jitu pengajian hari Sabtu pukul 9.30 sampai menjelang waktu azan zuhur. Akhirnya saya yang Mutakin dari studio lantai 4 Gedung Dakwah Darul Mutakin di Kebun Kopi Ciberem Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat pamit undur diri dari ruang dengar dan layar kaca Anda semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.